عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwani fiddin, jamaah majelis taklim rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Minhajul Muslim yang disusun oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala, di mana kita masih mempelajari pasal yang keempat, yaitu beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita masih mempelajari tentang dalil-dalil nakli yang berkaitan dengan iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala, yaitu dalil yang pertama, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan sendiri kepada kita tentang nama-nama dan sifat-sifatnya sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian yang kedua, ikhbaru rasulihi sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Dalil nakli yang kedua berkaitan dengan iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan hal itu, sebagaimana disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih dan hadis-hadis yang secara jelas menunjukkan kepada iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti misalnya di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yadhaqullahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhumal akhar kilahuma yadkhulul jannah." Di mana di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tertawa kepada dua orang laki-laki, di mana salah satunya membunuh yang lain, tapi keduanya masuk surga. Jadi di dalam hadis yang mulia ini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat tertawa. Maka kita wajib mengimani, karena tidak boleh kita mengingkari. Karena yang mengatakan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara berdasarkan wahyu. Maka kita tidak boleh mengingkari dan mengatakan masa Allah tertawa. Tidak boleh. Kita harus mengimani. Benar, karena yang bilang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita membenarkan, mengimani. Ya benar, Allah Ta'ala tertawa. Apakah makna tertawa di sini benar-benar tertawa, ataupun mungkin maknanya adalah meridhoi? Kita katakan benar-benar tertawa, benar-benar tertawa. Maknanya hakiki, tapi sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sama sekali berbeda dengan tertawanya makhluk. Jadi sedikit pun tidak menyerupai tertawanya makhluk atau manusia. Jadi kita tidak boleh menyerupakan ya
Tidak boleh menyerupakan dengan tertawanya manusia. Tertawanya bagaimana? Seperti ini loh, nggak boleh. Atau membayangkan bagaimana Allah tertawa, nggak boleh. Kenapa? Karena zat Allah Ta'ala berbeda dengan zat manusia. Apalagi tertawanya manusia itu kadang baik, menunjukkan dia senang. Tapi kadang kalau berlebih-lebihan, manusia itu kalau tertawa akan menimbulkan sesuatu yang negatif. Manusia tertawa terus, gila. Atau kadang-kadang kalau tertawa berlebih-lebihan, bisa tidak sadar. Ya. Kalau tertawa berlebih-lebihan, itu bukan sesuatu yang baik. Orang juga kadang-kadang kesel, jengkel. Ini dari tadi ketawa mulu. Itu manusia. Maka kita tidak boleh menyerupakan tertawanya Allah Ta'ala dengan tertawanya manusia. Tapi bukankah ketika Allah Ta'ala tertawa itu menunjukkan dia ridho kepada hambanya? Contohnya di sini. Allah ridho kepada dua orang laki-laki ini. Di mana salah satunya membunuh yang lain, tapi dua-duanya masuk surga. Bukankah itu menunjukkan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada dua orang ini? Betul. Bahwa ketika Allah Ta'ala tertawa, itu menunjukkan Allah ridho kepada hambanya. Tapi tertawanya kita artikan secara hakiki. Sedangkan ridho itu adalah buah daripada tertawanya Allah Ta'ala. Kalau misalnya manusia tersenyum kepada yang lain, dia benar-benar tersenyum. Tapi apa maksud dari tersenyum itu? Oh, dia senang kepada orang tadi, ramah kepada orang lain. Nah, seperti itu. Tapi apakah kita bilang manusia itu ketika dia tersenyum, oh dia nggak tersenyum, maksudnya adalah senang, ramah? Enggak kan? Kita bilang ya benar, dia benar-benar tersenyum. Ya. Cuman memang senyum itu menandakan keramah tamahan, menandakan dia lagi senang, kasih sayang. Nah, seperti itu. Ketika kita mengatakan Allah Ta'ala tertawa, ya benar-benar tertawa. Walaupun itu menandakan Allah Ta'ala ridho kepada hambanya. Jadi ini adalah salah satu sifat Allah Ta'ala. Ini namanya sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah itu sifat perbuatan, bukan sifat dzatiyah. Yang senantiasa ada pada zat Allah Ta'ala. Ini sifat fi'liyah. Kalau sifat fi'liyah itu terkait dengan kehendak Allah. Jadi Allah Ta'ala berkehendak. Kapan saja dia tertawa, maka dia tertawa. Bagaimana dia tertawa? Dia berkehendak untuk tertawa. Nah, itu namanya sifat fi'liyah, perbuatan. Berarti enggak setiap saat tertawa. Misalnya manusia ya. Manusia itu punya sifat tertawa kan? Tapi apakah manusia setiap saat tertawa? Enggak. Itu perbuatan dia. Kadang tertawa, kadang enggak. Kadang tertawa kalau ada sebabnya, kadang enggak. Ya, jadi enggak selalunya manusia itu kemudian terus tertawa gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat tertawa, itu sifat fi'liyah, perbuatan. Jadi tergantung kehendak Allah. Ya, kapanpun dia berkehendak untuk tertawa, dia tertawa. Bagaimanapun dia berkehendak untuk tertawa, dia tertawa. Kalau tidak, ya tidak. Ya. Contohnya di sini, kenapa Allah Ta'ala tertawa? Karena melihat ada dua orang hambanya. Yang satu membunuh yang lain, tapi anehnya dua-duanya masuk surga. Seperti yang terjadi kepada Wahsy. Wahsy membunuh paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Uhud kan, Hamzah. Tapi kemudian Wahsy masuk Islam.
Walaupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap ketemu Wahsy memalingkan muka, tidak mau melihat, karena mungkin masih terbayang kan. Kemudian Wahsy kemudian berjihad, membunuh. Katanya membunuh Nabi palsu ya kalau nggak salah. Jadi Hamzah masuk surga yang dibunuh, Wahsy yang membunuh juga masuk surga. Nah ini maksudnya. Kemudian di dalam hadis yang lain, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim juga. La tazalu jahannam yulqa fiha wa hiya taqul hal min mazid hatta yad'a rabbul izzati fiha rijlahu wa fi riwayatin qadamahu fa yanzawi ba'duha ila ba'd fataqul qattu. Di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, neraka jahanam terus saja dilemparkan di dalamnya para penghuninya. Dan dia mengatakan, jadi neraka jahanam berbicara. Yang membuat dia berbicara siapa? Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Alladzi antaqa kulla syai'. Yang berkuasa untuk menjadikan segala sesuatu itu berbicara. Hingga neraka jahanam pun bisa berbicara. Dia mengatakan hal min mazid. Adakah tambahan yang lagi? Jadi ketika dimasukkan penghuninya ke dalam neraka jahanam, terus jahanam itu mengatakan ada tambahan lagi tidak? Ada tambahan lagi tidak? Hingga Rabbul Izzah, itu Rabbnya kemuliaan, meletakkan kakinya di neraka jahanam. Atau di dalam riwayat telapak kakinya. Hingga sebagian jahanam dilipat dengan sebagian yang lain. Disatukan dengan sebagian yang lain. Lalu neraka jahanam itu mengatakan cukup. Nah. Jadi di dalam hadis yang mulia ini dijelaskan bahwa di antara sifat Allah Ta'ala adalah dia memiliki kaki. Bahkan dia memiliki telapak kaki. Apa kewajiban kita? Ya kita harus beriman. Gak boleh mengingkari. Karena yang mengatakan siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Yang lebih mengetahui Allah Ta'ala ketimbang kita. Dan beliau berbicara dengan bahasa Arab yang jelas. Bahwa rijl artinya kaki. Qadam artinya telapak kaki. Tidak boleh kita mengatakan, oh maksud Rasulullah itu bukan kaki, tapi ini. Berarti seolah-olah kita lebih tahu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang mengatakan maksud kaki itu begini, maksudnya ini begini, baru kita beriman, ya kan? Tapi tidak ada penjelasan seperti itu, dan para sahabat juga tidak menjelaskannya dengan penjelasan yang lain. Berarti apa yang kita lakukan? Ya kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kaki atau telapak kaki. Itu kaki dan telapak kaki yang hakiki. Ya, yang hakiki. Jadi kita tidak boleh mengartikan dengan arti yang lain. Tetapi sekali lagi sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala dan kemuliaannya. Dan sedikit pun tidak menyerupai makhluk. Jadi jangan sampai kemudian kita mengatakan kaki Allah itu seperti ini, naudzubillah. Atau membayangkan gimana ya kaki Allah seperti, nggak boleh, naudzubillah. Kita hanya sebatas mengartikan kaki itu secara hakiki, tapi tidak menyerupakan dan membagaimanakan. Hanya sebatas mengimani bahwa makna kaki di situ ya benar-benar kaki. Itu kewajiban kita, beriman kepada sifat Allah Ta'ala. Mungkin orang bilang, masa Allah Ta'ala punya kaki, punya telapak kaki, kayak manusia dong. Gitu kan? Pasti orang begitu kan? Kita bilang,
Apakah setiap kita mengatakan makhluk itu punya kaki, kakinya sama dengan manusia? Mohon maaf, kambing punya kaki enggak? Tapi ada enggak yang bilang kalau kaki kambing kayak kaki manusia? Enggak ada. Padahal sama-sama kaki. Padahal sama-sama makhluk. Sama-sama makhluk yang kelihatan. Tapi enggak ada satupun mengatakan bahwa kaki kambing kayak kaki manusia. Atau kaki manusia kayak kaki kambing. Enggak ada yang mau kan? Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya udah, kita tahu kaki ya kaki, tapi jangan dibayangin. Apalagi diserupakan. Oh, berarti kayak gini kakinya. Naudzubillah. Itu namanya menyerupakan Allah dengan makhluk. Dosa. Karena Allah taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah taala. Karena sebagian kaum muslimin ada yang mengatakan ketika disebutkan dalam hadis Allah punya kaki, telapak kaki. Oh, bukan itu maksudnya. Allah Ta'ala tertawa. Oh, bukan itu maksudnya. Allah Ta'ala memiliki wajah. Oh, bukan itu maksudnya. Allah Ta'ala bukan itu maksudnya. Jadi seolah-olah meniadakan, mengingkari sifat-sifat yang sudah jelas-jelas disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Nggak boleh. Jadi kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah berjalan di tengah-tengah. Berjalan di tengah-tengah. Sebagian orang mengingkari karena takut menyerupakan, menyamakan Allah dengan makhluk. Niatnya baik nggak? Takut menyerupakan Allah dengan makhluk. Niatnya baik nggak? Tapi tidak selalu niat yang baik itu sampai pada kebenaran. Yang satu lagi mengimani bahwa Allah punya ini dan ini dan ini. Bahkan menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, ini juga nggak benar. Berarti dia mengingkari ayat yang mengatakan tidak ada sesuatu pun yang seperti Allah Ta'ala. Ya kan? Karena dia mengatakan tangan seperti ini, tas seperti ini, wajah seperti ini. Berarti dia menyerupakan dengan makhluk. Padahal jelas-jelas ayat mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah. Ini nggak benar. Ini nggak benar. Yang benar tengah-tengah. Ya. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara itu yang tengah-tengah. Untuk menggabungkan semua dalil-dalil yang ada. Bukan ngambil satu dalil, mengabaikan yang lain. Mengambil satu dalil ini, mengabaikan yang lain. Enggak gitu. Dalil-dalil syar'i itu adalah satu kesatuan yang harus dipahami secara bersama-sama. Enggak boleh dipilih-pilih. Jalan tengah apa? Selagi yang mengatakan Allah tertawa Allah Ta'ala, selagi yang mengatakan Allah tertawa itu Rasulullah SAW, selagi yang mengatakan Allah punya kaki adalah Rasulullah SAW, ya kita beriman. Karena itu wahyu Allah. Bukan ucapan Rasulullah SAW sendiri. Ya udah kita imani. Apakah memang Rasulullah SAW memaksudkan kaki itu ya kaki yang benar? Ya tentulah. Karena kalau tidak pasti ada penjelasannya. Nabi pasti mengatakan maksud kaki itu bukan kaki loh. Tapi ternyata nggak ada kan. Dan sahabat pun juga tidak bertanya maksudnya apa. Berarti mereka yang memahami seperti apa adanya. Cuman ketika mereka mendengar ayat tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, langsung dihilangkan dalam pikiran itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, itu dihilangkan semuanya. Jadi benar-benar ya tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu jalan yang tengah. Menetapkan tapi nggak menyerupakan. Bukan mengingkari atau mungkin menyerupakan. Ya, bukan mengingkari atau menyerupakan, tapi menetapkan tapi tidak menyerupakan. Kemudian berikutnya
Nah, kaki Allah Ta'ala dan telapak kaki Allah Ta'ala ini adalah salah satu sifat dzatiyah. Sifat yang melekat bagi Allah Ta'ala. Ya, yang merupakan zat Allah. Seperti wajah Allah, kaki Allah, kedua tangan Allah, ya kan? Itu sifat yang melekat, yaitu dzatiyah. Kalau tadi misalnya tertawa, turun, itu fi'liyah, perbuatan. Jadi nggak selalunya seperti itu. Kemudian berikutnya, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim juga, yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya kulla lailatin hina yabqa thulusul lailil akhir fayaqul man yad'uni fa astajibalah man yas'aluni fa u'tiyah man yastaghfiruni fa aghfiralah. Yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rabb kita Azza wa Jalla turun ke langit dunia setiap malam ketika tertinggal sepertiga malam terakhir. Lalu dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku berikan. Dan siapa yang mohon ampun kepadaku, niscaya aku ampuni. Nah, ini menunjukkan salah satu sifat fi'liyah perbuatan Allah Ta'ala, yaitu turun ke langit dunia. Karena kita tahu bahwasannya Allah Ta'ala itu berada di atas arasnya, di atas langit yang ketujuh, tapi tidak bersentuhan dengan arasnya, tidak membutuhkan arasnya, tapi arasnya dan semua makhluk membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai ngebayangin seperti raja duduk di atas singgasana, berarti dia butuh singgasana. Allah Ta'ala tidak membutuhkan arasnya. Justru aras dan semua makhluk semuanya membutuhkan Allah Ta'ala. Setiap malam ketika tertinggal sepertiga malam terakhir, Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Kalau namanya turun, itu dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Ya, dari atas ke bawah namanya juga turun. Kalau dari bawah ke atas namanya naik. Berarti ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala ada di atas. Bukan di mana-mana. Ya. Karena kalau di mana-mana nggak perlu menggunakan kata turun. Karena sebagian orang mengatakan Allah di mana? Ada di mana-mana. Dengan dalil wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Berarti ada di mana-mana dong. Padahal makna daripada ayat ini adalah di mana-mana dengan pengawasannya, pendengarannya, penglihatannya, senantiasa mengawasi dan mendengar kita. Itu maksudnya. Masa bisa Allah Ta'ala di atas sana kemudian bersama kita terus? Bisa aja. Makhluk dengan makhluk aja bisa. Contohnya apa? Bulan, bintang. Contohnya bulan lah ya kan. Kita misalnya malam-malam di bawah bulan purnama. Bulan ada di mana? Atas. Tapi kita bilang bersama kita enggak? Iya kan? Menyertai kita terus. Kita di sini ada bulan. Ntar kita pergi ke Tambun, ada bulan lagi. Terus ikut kita, menyertai kita. Padahal bulannya di atas. Kita pergi kemana lagi? Yang penting ada malam. Ada bulan beserta kita enggak? Ada. Padahal bulannya di atas. Tapi bersama kita terus. Nah, itu saja antara makhluk dengan makhluk bisa. Apalagi yang menciptakan. Jadi kalau ada orang nanya, masa Allah Ta'ala di atas terus bersama kita terus gimana maksudnya? Enggak ada masalah seperti tadi. Kita selalu bilang bulan bersama kita. Kemana kita berada? Oh, bulan bersama kita. Ya kan? Nah, itu antara makhluk dengan makhluk. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam hadis yang mulia ini dijelaskan bahwa di antara sifat Allah Ta'ala, ini namanya sifat fi'liyah, perbuatan.
yaitu turun ke langit dunia. Kapan? Ketika tertinggal sepertiga malam terakhir. Apa sikap kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Ta'ala? Beriman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar turun dari arasnya ke langit dunia. Tapi sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Sesuai dengan kemuliaan Allah Ta'ala. Dan tidak serupa dengan turunnya makhluk. Jadi nggak boleh kita kemudian memberi contoh seperti turunnya raja dari singgasana, nggak boleh. Atau seperti turunnya orang dari pohon, nggak boleh. Atau ngebayangin gimana turunnya, nggak boleh. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Tapi kita nggak boleh mengingkari turunnya Allah Ta'ala ke langit dunia. Kenapa? Karena Rasulullah SAW yang berbicara berdasarkan wahyu yang mengatakan ini. Maka kita harus beriman. Kalau kita tidak beriman berarti sama saja mendustakan Rasulullah SAW. Masalahnya siapa yang lebih tahu tentang Allah Ta'ala? Kita atau Rasulullah SAW? Ya jelas Rasulullah SAW. Sedangkan beliau mengatakan seperti itu, maka kita wajib mengimani. Tidak boleh mentakwilkan. Oh, makna turun itu bukan begitu, begini. Enggak. Turun ya turun, hakiki, ya benar. Tapi enggak boleh dibayangkan. Enggak mampu intinya. Karena zat Allah Ta'ala saja kita tidak tahu. Bagaimana pula hakikat sifatnya. Ini untuk lebih mudah memahami contohnya gini kalau kita bisa umpamakan. Kita melihat orang datang dari kejauhan. Kita nggak kenal siapa dia. Bisa nggak kita bilang, dia itu orangnya pinter. Dia itu orangnya cerdas. Dia itu orangnya ramah. Dia itu orangnya sopan. Dan sebagainya. Bisa nggak? Kenapa? Karena kita nggak kenal dia. Ya kan? Makanya kita nggak bisa mengatakan sifatnya begini. Ya nggak? Kalau kita udah kenal, oh ternyata fulan. Oh sifatnya dia memang gini. Ya kan? Begitu juga. Kita tidak pernah mengenal zat Allah Ta'ala. Bagaimana kita bisa membayangkan sifat-sifatnya? Tapi karena Nabi SAW yang mengatakan begini, ya sudah kita imani sebatas makna hakikinya. Tapi tidak kemudian berusaha memahami bagaimana hakikat sifat itu gimana. Tidak boleh. Jadi beda ya antara mengimani makna yang hakiki dengan kaifiyah yang hakiki. Kalau mengimani makna yang hakiki harus. Artinya tidak boleh memalingkan ke arti yang lain. Tapi kalau mengimani kaifiyah secara hakikatnya itu nggak boleh karena kita tidak pernah tahu zat Allah Ta'ala. Kemudian di dalam hadis yang mulia ini, kenapa Allah Ta'ala turun ke langit dunia? Pertama kita harus iman dulu, benar-benar turun. Tapi kenapa Allah Ta'ala turun ke langit dunia? Untuk mengabulkan doa hambanya. Untuk memberi siapa hambanya yang meminta. Untuk mengampuni siapa hambanya yang mohon ampun. Karena ini menunjukkan keutamaan yang sangat besar, maka kita harus manfaatkan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya. Itu yang harus kita lakukan. Oh, kalau Allah Ta'ala turun ke langit dunia ketika tertinggal sepertiga malam terakhir, dan Allah begini, berarti saya harus memanfaatkan waktu itu. Itu orang yang beriman, tidak hanya sekedar meyakini. Ya betul, Allah turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir tersisa.
Ya, ya betul Allah Ta'ala ketika turun ke langit dunia begini, tapi kita tidak mengamalkan, ya percuma. Harus kita amalkan apa yang menjadi kemaslahatan kebaikan untuk kita dunia akhirat. Berarti waktu tersebut adalah waktu yang mustajab berdoa, maka kita berdoa kepada Allah. Ya itu. Kemudian berikutnya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lallahu asyaddu farohan bitaubati abdihi min ahadikum birohilatih." Sungguh Allah Ta'ala jauh lebih gembira dengan taubat hambanya dibandingkan salah seorang di antara kalian yang menemukan kendaraannya. Jadi sungguh Allah Ta'ala lebih bergembira dengan taubat hambanya. Jadi ceritanya gini. Ada seorang naik kendaraan unta. Di situ ada bekal-bekalnya. Kemudian dia istirahat di tengah jalan. Ketika bangun, untanya kabur, hilang. Padahal di unta itu ada bekalnya. Perbekalan untuk safar. Pasti dia nyari kan? Kesana kemari nggak ketemu. Udah capek. Akhirnya di bawah sebuah pohon dia kemudian istirahat. Ketika dia bangun, kaget dia. Tiba-tiba ontanya sudah balik sendiri. Utuh. Perbekalannya masih ada. Nah, orang seperti ini yang tadinya sudah hampir putus asa, ketika menemukan perbekalannya itu gimana? Senang biasa atau bukan main? Bukan senang sekali, senang 10 kali. Bisa beribu-ribu kali. Bukan hanya senang sekali. Sangat senang sekali. Mungkin kalau kita mencontohkan onta, kayaknya jauh deh ya. Jangan onta, jangan motor, terlalu Pak. Apa namanya? Dompet. STNK, KTP, SIM, ATM, duitnya banyak, terus apa lagi? BPJS, ya enggak? Ada duit cashnya, ada foto istrinya, enggak pacar. Pokoknya sesuatu yang sangat berharga, hilang, jatuh. Udah lapor, udah nyari ke sono kemari, stres gak ketemu, sampai di rumah udah bayangannya kemana-mana, dah ntar harus ngurus lagi lah, inilah, aduh pusing banget. Tiba-tiba assalamualaikum, waalaikumsalam, ya ada perlu Pak, nyari siapa? Maaf, saya tadi lagi jalan-jalan. Tiba-tiba ada ngeliat dompet. Terus saya lihat alamatnya. Nah, barangkali Bapak kehilangan ini. Wah, gimana? Nggak kebayang kan? Senengnya nggak kebayang itu. Iya iyalah, yang tadinya mikir udah hilang semuanya, harus ngurus, mana duit hilang ini. Waduh. Seneng banget itu pasti. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika hambanya bertobat dari dosanya, itu lebih seneng daripada orang tadi yang nemukan kembali barangnya yang hilang. Allah Ta'ala jauh lebih seneng. Berarti kalau ada hambanya yang gak mau bertobat, Allah malah marah. Walaupun dia mengatakan saya gak mau tobat, dosa saya terlalu banyak, terlalu berat. Ya. Dosanya terlalu berat, terlalu banyak. Terlalu berat. Wah, sudah gak bisa lagi. Kayaknya kalau saya bertobat percuma, nanti juga akan mengulang kembali. Makanya saya nggak mau tobat.
itu malah nggak benar. Itu namanya putus asa. Putus asa itu sifatnya orang yang kafir. Innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang kafir. Orang yang beriman tidak ada kata putus asa. Walaupun putus layangan. Tapi dia tidak pernah putus asa. Ya. Jadi ketika dia mendengar hadis yang mulia ini, Allah Ta'ala sungguh sangat gembira dengan taubat hambanya. Jauh lebih gembira ketimbang orang yang nemukan barangnya yang hilang. Ketika dengar hadis itu, setiap orang pasti akan terdorong, termotivasi untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meningkat rojak dan harapannya kepada Allah. Wah, ternyata walau bagaimanapun saya punya dosa, Allah seneng ya kalau saya tobat. Iya, wah, kalau gitu saya tobat terus. Berarti ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala senantiasa menerima tobat hambanya. Walau bagaimanapun dosanya, sebanyak apapun, seberat apapun. Ya, sebanyak apapun, seberat apapun, setinggi apapun dosanya. Baik, yang berkaitan dengan sifat Allah Ta'ala dari hadis yang mulia ini adalah Allah Ta'ala gembira. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat apa? Gembira atau senang. Apa sikap kita? Harus mengimani. Bagaimana cara mengimaninya? Ya mengimani bahwa sifat gembira itu adalah sifat yang hakiki. Tidak boleh diartikan dengan yang lain. Tapi sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sedikit pun tidak menyerupai gembiranya makhluk. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Karena nggak seperti manusia. Manusia itu kalau gembira, kadang-kadang melampaui batas. Saking gembiranya, bikin jengkel orang. Orang lagi sedih, lagi kena musibah di Lumajang, dia malah gembira. Biarin aja, seneng saya lah, nggak boleh. Ya, kalau manusia gembira itu kadang-kadang menjengkelkan, ya enggak? Saking gembiranya, kadang-kadang hilang kesadaran. Karena di dalam hadis yang mulia ini, di riwayat hadis yang mulia ini, saking gembiranya orang tadi menemukan kembali ontanya yang hilang, dia sampai salah ngomong. Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Waduh, kebalik. Jadi ngomongnya sampai kebalik, salah ngomong. Yang harusnya dia bilang engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu, kebalik. Kalau kebalik begitu, orang nyadar, itu kufur nggak sih? Ya kufur lah. Masa mengatakan engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Itu kafir, kekufuran. Tapi karena dia tidak sadar, maka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya di sini, saking gembiranya orang itu bisa saja hilang kesadaran. Sampai mengucapkan kalimat-kalimat yang membawa kepada kekufuran. Itu gembiranya makhluk begitu. Berlebihan. Kadang-kadang saking gembiranya orang itu, misalnya gembira ketika habis main olahraga. Saking gembiranya, ngeselin lawannya. Berlebih-lebihan itu. Menang sih menang, seneng sih seneng, tapi yang wajar aja lah. Gitu kan. Itu manusia. Tapi kalau Allah Ta'ala gembira,
tentu sesuai dengan keagungan Allah dan kemuliaannya. Dan sama sekali kita nggak boleh ngebayangin bagaimana Allah bergembira, nggak boleh. Karena kalau kita itu ngebayangin, nggak jauh-jauh dari makhluk yang dibayangin, ya kan? Sedangkan Allah Ta'ala sedikit pun tidak serupa dengan makhluk. Baik. Kemudian di dalam hadis yang lain, hadis riwayat Al-Bukhari, yaitu pertanyaan Rasulullah SAW kepada Al-Jariyah, hamba sahaya perempuan. Aina Allah? Di mana Allah? Hamba sahaya itu mengatakan fis sama, di langit. Ingat, kata langit dalam bahasa Arab ada dua makna. Langit itu yang di atas kita itu langit, awan di langit, burung terbang di langit, pesawat terbang di langit, itu langit. Tapi kita tidak bermaksud hal itu. Ketika ditanya di mana Allah, di langit, oh berarti Allah di awan dong, di ini dong, enggak. Karena makna sama langit yang kedua adalah sesuatu yang tinggi, paling tinggi di atas kita itu juga langit. Ada langit pertama, dua, ketiga, keempat, lima, enam, tujuh, terus di atas itu langit. Maksudnya di langit itu bukan Allah di dalam langit, tapi di atas langit. Di atas langit yang ketujuh, di atas arasnya. Sekali lagi terpisah dari arasnya. Jadi Allah maha tinggi, intinya gitu. Tapi hamba saya perempuan ini mengatakan fis sama, di langit. Maksudnya ya paling tinggi lah, ya kan. Dan itu sesuai dengan kita ketika kita berdoa, kita meyakini Allah di atas kan. Makanya kita menengadahkan kepala dan tangan ke atas. Gak mungkin kita meyakini Allah di bawah, kan gak mungkin. Kalau berdoa itu berarti atas. Itu sudah fitrahnya manusia begitu. Fitrahnya manusia itu kalau dia berdoa pasti ke atas. Karena Allah Ta'ala a'la, maha tinggi, paling tinggi. Dari sisi zatnya, dari sisi sifat-sifatnya. Kemudian Nabi SAW bertanya lagi, Anaman, saya siapa? Dia menjawab, Anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Maka Nabi SAW mengatakan, A'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakan dia karena dia beriman. Jadi hamba sahaya yang meyakini mengatakan Allah itu di atas dan meyakini bahwa Rasulullah SAW adalah utusan Allah, itu dikatakan oleh Nabi SAW beriman. Berarti keimanannya sudah benar. Karena beriman sesuai dengan fitrahnya manusia. Makanya dimerdekakan. Jadi nggak ada istilahnya yang namanya hamba sahaya, budak perempuan ini kemudian di mana Allah? Allah ada di mana-mana. Nggak ada kan? Dia nggak jawab gitu kan? Atau dia tidak mengatakan Allah di mana? Ya Allah tidak bertempat, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, kiri dan sebagainya. Nggak begitu kan? Nggak terlalu ruwet kayak gitu. Dia hanya mengatakan Allah di atas, di langit. Udah selesai. Simple. Karena kalau kita mengatakan Allah itu nggak di atas, nggak di bawah, nggak di ini, nggak di samping, nggak di ini, nggak bertempat, nggak ini, itu terlalu ruwet. Terlalu ruwet. Sedangkan Islam itu bukanlah agama yang ruwet. Udah, Allah di mana? Udah di atas, selesai. Dan kita juga tidak bermaksud atas itu di awan tuh enggak kan? Ya, atas di atas, paling atas. Sampai habis, paling atas. Enggak ada habis sudah. Makanya kita mengatakan sabbihisma rabbikal a'la, yang maha tinggi. Jadi tidak mengatakan Allah itu tidak bertempat, Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, kiri dan sebagainya. Ini hamba sahaya perempuan aja langsung dengan fitrahnya mengatakan Allah di atas, selesai. Bahkan itu dibenarkan oleh Rasulullah SAW.
Langsung dikatakan merdeka kan karena dia beriman. Ya kan? Jadi rumit enggak? Enggak kan? Sederhana udah. Fitrahnya begitu. Justru yang kadang-kadang yang membuat kita puyeng rumit itu karena kita terlalu bertele. Ibaratnya begini, mereka itu pengen sampai pada hakikat Allah Ta'ala. Nanya, di mana telingamu? Dia nggak bilang, ini, tapi telingamu mana? Sini. Muter-muter. Ngapain nggak langsung? Telinganya mana? Nih, kan gampang. Telinganya mana? Ini. Jadi muter. Ya. Islam itu bukan agama seperti itu. Para sahabat nggak pernah juga, mohon maaf ya, menjelimet kayak gitu. Pernah nggak? Perkataan sahabat mengatakan, Allah itu nggak bertempat, ini nggak di atas, nggak di bawah, nggak ada kan? Udah, sederhana aja. Kalau mau selamat dalam beragama, ya udah ikutin agamanya para sahabat, para salafus soleh. Sebenarnya mohon maaf ya, orang itu biasanya keliru itu karena terlalu banyak bercampur dengan orang di luar Islam dan menggunakan metode mereka, filsafat lah, ahlul kalam kan. Jadi malah nyasar. Sama kayak kita mau nyalain komputer, pakai buku petunjuk nyalain kompor. Ya enggak selesai. Yang ada komputernya malah hangus, jeblok. Bener nggak sih? Kita kalau mau memahami hakikat syariat, perkara agama, ya udah caranya sebagaimana orang dulu. Karena buku petunjuknya udah ada. Dengan Al-Quran, dengan hadis, sesuai dengan yang dipahami para sahabat. Sahabat tuh nggak pernah menjelimet-jelimet. Justru kemudian karena bercampur dengan orang-orang ahli kalam, filsafat, jadi jelimet. Pusing. Ya, pusing. Jadi nggak nyampe kepada satu kesimpulan yang menenangkan jiwa, tapi malah bikin pusing, bingung. Masa kalah sama budak perempuan? Jadi ketika budak perempuan itu ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana Allah, apakah dia kemudian nulis sampai berbaris-baris untuk gini, enggak gini, enggak gini, enggak gini, enggak gini, enggak gini? Enggak kan? Langsung di mana Allah? Atas. Selesai. Mungkin kalau orang sekarang ditanya macam-macam jawabannya, jelimet ke sono kamar malah mungkin enggak dikatakan lulus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bikin pusing, nggak sesuai dengan fitrah, malah nggak diluluskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Nah, kemudian di dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yaqbidullahul arda yaumal qiyamah, wa yatwis samaa biyaminih, tsumma yaqul anal malik, aina mulukul ard." Allah Subhanahu wa Ta'ala menggenggam bumi pada hari kiamat. Jadi bumi yang begitu luas ini nanti pada hari kiamat digenggam oleh Allah Ta'ala. Wayat wisama abiyamini. Kemudian Allah Ta'ala melipat langit itu dengan tangan kanannya. Melipat langit dengan tangan kanannya. Kemudian dia berfirman, akulah raja. Di mana raja-raja yang ada di bumi? Karena semua raja yang dulu ada di bumi tidak berani untuk berbicara. Ya, karena kekuasaan semuanya di tangan Allah Ta'ala. Orang tidak punya lagi kekuasaan. Yang dulu di dunia menganggap dirinya raja, punya kekuasaan, itu nggak punya lagi kekuasaan. Karena kekuasaan di tangan Allah Ta'ala. Ya.
Jadi nggak ada yang bisa berani berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini di dalam hadis ini dijelaskan Allah taala melipat langit-langit. Kita tahu kan, langit itu jumlahnya 7 lapisan. Ya, langit itu ada 7 lapisan. Dilipat oleh Allah taala dengan tangan kanannya. Dilipat dengan tangan kanan. Nah, berarti kita meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan kanan. Benar tangan kanan? Benar. Gimana? Allahu a'lam. Enggak tahu. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah taala. Jadi enggak boleh kita ngebayangin tangannya begini, tangan begini, enggak boleh. Nah, ini adalah dalil nakli yang berasal dari hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya yang ketiga, iqrarus salafis solih minas sahabah wat tabi'in wal a'immatil arba'ah radhiyallahu anhum ajmain bi sifatillahi ta'ala. Penetapan salafus soleh dari kalangan para sahabat, tabi'in, imam-imam yang 4 radhiyallahu anhum ajmain berkaitan dengan sifat-sifat Allah Ta'ala. Jadi para salafus soleh, yaitu para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, termasuk imam kita yang 4, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad. Semuanya menetapkan sifat-sifat Allah Ta'ala. Wa adamu ta'wiliha, dan mereka tidak mentakwilkan sifat-sifat itu. Jadi tidak memalingkan dari makna yang hakiki ke makna yang lain. Auraddiha, ataupun menolak sifat itu. Enggak ada. Imam Syafi'i tidak pernah menolak sifat-sifat Allah Ta'ala. Au ikhrajiha an dohiriha, ataupun mengeluarkan sifat-sifat itu dari makna dohirnya. Enggak pernah. Falam yasbut anna sahabiyan wahidan ta'awwala sifatan min sifatillahi ta'ala. Tidak pernah ditetapkan bahwa seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mentakwilkan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah Ta'ala, ataupun menolaknya, atau mengatakan di dalam sifat itu bahwa makna dohirnya tidaklah dimaksudkan. Artinya yang dimaksudkan itu bukan makna dohirnya, tapi makna lain. Nggak pernah ada seperti itu. Balkanu yu'minuna bimadluliha. Bahkan mereka dulu beriman dengan apa yang ditunjukkan oleh sifat itu. Jadi mengimani makna hakiki dari sifat tadi. Wa yahmilunaha ala dohiriha, dan mereka memperlakukan sifat itu secara dohirnya. Dan mereka mengetahui bahwa sifat-sifat Allah Ta'ala tidaklah seperti sifat-sifat makhluk. Jadi mereka nggak pernah mentakwilkan sifat, tapi juga mereka tidak pernah menyerupakan sifat itu dengan sifat makhluk. Seperti Imam Malik rahimahullahu ta'ala ditanya tentang firman Allah Ta'ala Ar-Rahmanu alal arsy istawa, yaitu surah Thaha ayat 5. Imam Malik termasuk generasi terbaik. Beliau ditanya tentang firman Allah Ta'ala Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Ar-Rahman di atas aras dia bersemayam. Istiwa itu artinya bersemayam kan. Ketika beliau ditanya apa makna istiwa bersemayam, Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan al-istiwa'u maklum. Yang namanya bersemayam itu maklum, sesuatu yang sudah dimaklumi, diketahui artinya. Imam Malik nggak pernah mengatakan, oh bersemayam itu artinya bukan bersemayam, tapi begini, begini, begini. Imam Malik nggak pernah ngomong begitu. Imam Malik
mengatakan yang namanya istiwa bersemayam itu maklum. Sesuatu yang maklum itu artinya apa? Ya udah diketahui setiap orang. Apa artinya? Semuanya tahu. Yang ngerti bahasa Arab, istawa itu artinya bersemayam, tahu semuanya. Maklum. Itu artinya maklum. Wal kaifu majhul. Tapi gimananya Allah bersemayam, bagaimananya itu sesuatu yang majhul, nggak diketahui. Nah, jadi hakikat sifatnya itu bagaimana? Allahu a'lam. Tapi artinya kita tahu. Paham? Tapi kaifanya bagaimana ya bersemayamnya Allah? Apakah seperti raja? Enggak. Itu sesuatu yang majhul, yang enggak pernah diketahui. Wasu'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang bagaimana Allah bersemayam itu sesuatu yang bid'ah. Bid'ah itu kenapa bid'ah? Karena enggak pernah ditanyain sahabat. Sahabat pernah enggak nanya, ya Rasulullah, gimana sih Allah bersemayam? Ada nggak pertanyaan gitu? Para sahabat nanya-nanya kayak gitu nggak? Nggak ada kan? Ya sudah, ketika mereka mendengarkan ayat itu ya udah beriman. Oh ya, ya sudah, Allah bersemayam di atas aras. Udah jelas maknanya. Tapi mereka nggak pernah bayangin, tidak pernah bertanya gimana bersemayam. Makanya bertanya tentang kaifiyah sifat itu adalah sesuatu yang bid'ah, karena sahabat tidak pernah nanya. Ini Imam Malik rahimahullah. Sekarang Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Imam yang diikuti oleh negeri kita, yang diikuti oleh mayoritas rakyat Indonesia. Bagaimana akidah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala? Beliau mengatakan, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Wa bima ja'a anillah, dan dengan apa yang datang dari Allah, ala muradillah, sesuai dengan kehendak Allah. Amantu bi Rasulillah, aku beriman kepada Rasulullah. Wa bima jaa an Rasulillah, dan apapun yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala muradi Rasulillah, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah. Jadi Imam Syafi'i juga tidak mentakwilkan. Ya sudah, apa yang dikehendaki oleh Allah, apa yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu saya beriman, kata beliau. Dia tidak pernah mentakwilkan. Karena sebagian orang mentakwilkan bersemayam itu artinya menguasai. Berarti sebelumnya Allah nggak menguasai dong, gitu kan? Bisa aja kita balikkan ya. Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian bersemayam di atas aras. Kalau bersemayam itu diartikan menguasai, berarti sebelumnya nggak menguasai dong. Padahal kan Allah berkuasa, ya kan? Di setiap saat, bukan hanya setelah menciptakan langit dan bumi. Jadi keliru kalau diartikan istawa itu istaula atau menguasai. Itu Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, seperti perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah turun ke langit dunia, sesungguhnya Allah Ta'ala dilihat pada hari kiamat, sesungguhnya Allah Ta'ala takjub, tertawa, marah, ridho, membenci, mencintai. Kana yakul, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dulu mengatakan, nu'minu biha, kita beriman dengannya. Jadi apapun yang datang dalam hadis, diimani. Wa nusaddiqu biha, dan membenarkannya. La bikaifin, wala ma'nan. Tidak dengan kaifa dan tidak dengan makna. Ini penting nih. Tidak dengan bagaimana dan tidak dengan makna. Ini kalau kita baca perkataan Imam Ahmad secara dohirnya ini, sepertinya kok Imam Ahmad itu tidak mengimani maknanya. Paham nggak? Seolah-olah Imam Ahmad itu mufawwid. Paham? Jadi tidak mengimani makna hakiki. Karena di sini kan kita beriman dengannya, kita membenarkannya, tidak dengan bagaimana dan dengan makna. Seolah-olah Imam Ahmad ketika memahami misalnya Allah Ta'ala turun, ya udah maknanya Allahu a'lam, saya nggak tahu apa itu turun. Seolah-olah gitu kan. Nah, padahal Imam Ahmad bukanlah seperti itu. Imam Ahmad bukanlah
orang yang menyerahkan maknanya kepada Allah atau mufawwid. Jadi ketika ditanya apa makna Allah turun ke langit dunia, Allahu a'lam apa artinya? Enggak begitu. Dari mana kita bisa menyimpulkan kalau Imam Ahmad tidak mufawwid secara makna? Dari perkataan beliau yang lain. Jadi sekali lagi, perkataan imam, perkataan ulama itu tidak boleh diambil sepotong-sepotong. Kita ambil ini, kita tolak yang lain. Harus dipahami secara kesatu, ya, digabungkan semua, baru disimpulkan. Kalau dilihat ini secara dohirnya, sepertinya Imam Ahmad kalau ditanya apa itu arti bersemayam, Allahu a'lam, berarti beliau tidak mengimani secara maknanya dong. Enggak, karena di dalam perkataan Imam Ahmad yang lain menunjukkan kalau beliau itu mengimaninya secara makna, tapi menyerahkan kepada Allah kaifiyahnya, bagaimananya. Yakni annana nu'minu bi anna Allah Ta'ala yanzilu wa yura. Artinya kita beriman bahwa Allah Ta'ala turun wa yura dan dilihat pada hari kiamat, dan dia di atas arasnya, terpisah dari makhluknya. Akan tetapi kita tidak tahu bagaimana Allah turun, bagaimana Allah dilihat, bagaimana Allah bersemayam. Walal maknal hakiki lidzalika. Artinya kita tidak tahu makna hakiki, artinya kaifiyahnya akan hal itu. Bal nufawwidul amra fi ilmi dzalik ilallahi qailihi wa muhihi ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita menyerahkan, nufawwid itu menyerahkan perkara itu, ya, fi ilmi dzalika, berkaitan dengan ilmu, ya, ilmu sifat-sifat itu kepada Allah yang mengucapkannya dan yang mewahyukannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan berarti beliau itu mengingkari maknanya atau menyerahkan maknanya kepada Allah, tapi beliau menyerahkan kaifiyahnya. Ya, kalau kaifiyahnya Allahu a'lam. Jadi kalau kita ditanya nih, Allah Ta'ala turun ke langit dunia, apa makna turun? Boleh nggak kita bilang Allahu a'lam? Enggak. Kita tahu apa itu arti turun. Tapi kalau ditanya bagaimana turunnya Allah, Allahu a'lam. Berarti itu kita mufawwidu al-kaifiyah, menyerahkan kaifiyahnya kepada Allah, bukan nufawwidul makna, bukan menyerahkan maknanya. Kalau maknanya sudah jelas. Allahu a'lam bishawab. Jadi itulah dalil-dalil nakli yang berkaitan dengan sifat-sifat dan nama-nama Allah Azza wa Jalla. Jadi dalil nakli yang pertama dari Al-Quran, yang kedua dari hadis, yang ketiga perkataan para salafus soleh, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, termasuk imam-imam kita yang 4. Semuanya sepakat. Mereka mengimani sifat-sifat itu secara hakiki dan mereka mengatakan itu sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala, tapi mereka tidak menyerupakan sifat itu dengan makhluk. Allahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Sejarah yang menafsirkan istawa jadi istaula itu dimulai dari kapan sih dan siapa yang memulainya? Mentakwil kan? Ya, arti bersemayam itu dirubah menjadi istaula. Ya tentunya tadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal, para sahabat sudah meninggal, kemudian Islam itu dipeluk oleh orang-orang yang mengagungkan akal, munculnya Mu'tazilah seperti tadi, itu baru mulai kemudian dipalingkan. Makanya Imam Malik mengatakan itu untuk membantah. Jadi di zaman Imam Malik, para imam yang 4 itu sudah ada penyelewengan seperti itu. Tapi dipantah oleh ulama salaf. Imam Malik termasuk yang membantah itu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, ana ingin bertanya mengenai akidah sebagian umat Asy'ariyah Maturidiyah generasi mutaakhir menerangkan sebagian sifat Allah dan menafikan sebagian seperti wujud kita. Apakah ini sahih, Ustaz?
Jadi kalau akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar itu mengimani semua sifat-sifat Allah Ta'ala. Tidak boleh milih-milih. Ya kan? Kalau milih-milih itu sebagiannya dipilih, sebagiannya ditolak. Kenapa dipilih? Karena sesuai dengan akal pikiran, logika. Kenapa ditolak? Tidak sesuai dengan logika. Sekarang berarti logika akal pikiran manusia bisa menghukumi dong ini diterima atau tidak. Padahal logika akal pikiran manusia nggak bisa digunakan sebagai dalil. Sekarang gini, sebagian mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat iradah. Tapi mereka bilang tidak memiliki sifat misalnya turun. Apa hujahnya? Karena kalau Allah Ta'ala itu turun, berarti sama dengan makhluk. Sekarang kita balik. Apakah ketika kita menetapkan Allah memiliki iradah, kehendak, itu kita nggak menyerupakan dengan manusia, manusia juga punya kehendak? Ya enggak? Oh enggak, kita mengatakan kehendak Allah itu sesuai dengan Allah Ta'ala. Yuk kita juga bilang turunnya Allah sesuai dengan Allah Ta'ala, bukan seperti makhluk. Kenapa dibeda-bedain? Ya enggak? Jadi kelirunya di situ. Mengimani sebagian, mengingkari sebagian yang lain. Orang dua-duanya sama-sama datang dari siapa? Allah Ta'ala. Sama-sama datangnya dari siapa? Rasulullah SAW. Kenapa mesti milih-milih? Apakah Nabi bilang kalau yang ini maknanya benar, yang ini enggak? Enggak ada kan kayak gitu. Tapi karena akal pikiran. Mereka kemudian menetapkan sifat, di antara sifat Allah itu adalah kekal. Atau misalnya sifat Allah Ta'ala di antaranya adalah ilmu. Ya. Loh, kenapa kalian menetapkan Allah punya ilmu? Berarti sama saja dengan manusia. Manusia juga punya ilmu. Oh enggak, kita bilang ilmu Allah itu sesuai dengan Allah. Ya kan kita juga bilang bahwasanya sifat Allah itu sesuai dengan Allah. Tangan, kaki, wajah sesuai dengan Allah. Kita nggak pernah ngebayangin itu seperti manusia. Ya sudah, apa bedanya? Ya kan? Itu sama saja seperti mengambil sebagian isi kitab dan menolak sebagian yang afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Makanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, imam-imam yang 4 mengimani semuanya sifat-sifat ini, bahwa Allah Ta'ala dapat dilihat di hari akhirat, Allah Ta'ala turun ke langit dunia, Allah Ta'ala takjub, Allah Ta'ala tertawa, Allah Ta'ala marah, ridho, membenci, mencintai, semuanya diimani oleh salafus soleh. Gak milih-milih gitu loh. Ya, para salafus soleh dalam mengimani sifat-sifat ini tidak memilih-milih. Enggak kan? Sama semuanya. Yang ini diterima, yang ini juga harus diterima. Karena semuanya juga datang dari Allah Ta'ala. Itu dia. Silakan. Iya. Ada yang nggak berani nanya nih, Ustaz. Kenapa? Saya tanya aja ya. Kenapa? Jadi seandainya pertanyaannya, kita sudah tahu sesuatu hal itu haram, tapi kita masih belum bisa berlepas diri untuk melakukan hal itu gimana, Ustaz? Oh, berarti ilmunya belum masuk dalam hati. Ilmunya belum masuk dalam hati. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Di antara manusia ada yang menyembah Allah itu di tepian saja. Iman belum masuk ke dalam hati. Qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Nah, yang namanya ilmu tidak hanya sekedar wawasan teori, tapi dimasukkan dalam hati dan diamalkan.
sesuai kemampuan. Contoh poligami. Ya, itu bagian dari syariat. Ya, harus kita akui. Harus diterima. Ya, nggak boleh ditolak. Tapi dalam mengamalkan, tergantung. Sesuai kemampuan. Pilihan. Ya, tidak boleh ditolak sebagai bagian daripada syariat. Nggak boleh. Dengan mengatakan, enggak, itu poligami itu bukan dari Islam, itu tradisi dulu. Ya. Kemudian poligami itu bertentangan dengan hak asasi manusia. Itu merendahkan harkat dan martabat wanita. Itu dosa kalau seperti itu. Mendingan dia bilang poligami itu syariat Islam. Tidak boleh diingkari. Tapi mengamalkan, saya belum mampu. Faham maksudnya kayak gitu sih. Poligami. Oh. Yang dimaksud kami jadikan malam sebagai pakaian. Oh. Wa ja'alna laila libasa. Dan kami jadikan malam itu sebagai pakaian. Kalau dilihat dari tafsir itu, sebagiannya mengatakan malam itu adalah menutupi bumi. Bumi yang kalau siang terang, ketika ada malam menjadi gelap seperti pakaian yang menutupi jasad kita. Ya enggak? Ya, kita kalau pakai pakaian menutupi aurat kita. Bumi ketika malam seperti dipakaikan pakaian. Dan dengan ditutup pakaian itu, kita bisa menjaga privasi kita. Ya enggak? Malam itu untuk menjaga privasi. Makanya dulu, orang-orang jahiliyah itu kalau tawaf, mereka haji juga malam telanjang. Iya. Kenapa telanjang? Karena mereka menganggap pakaian mereka digunakan untuk maksiat. Mungkin tidak dari hasil yang halal. Mereka nggak mau. Tapi tawafnya malam, dulu nggak ada listrik. Gelap. Itu. Jadi privasi. Iya. Oh, kalau 99 itu nama. Ya, nama Allah Asmaul Husna 99. Tapi itu bukan bermakna kalau nama Allah itu hanya 99. Hadis itu tidak membatasi nama Allah 99. Kenapa? Karena di dalam hadis yang lain, as'aluka bikullismin huwalak. Aku memohon kepadamu dengan setiap nama yang engkau miliki. Sammaita bihi nafsak. Yang engkau namakan untuk dirimu sendiri ya Allah. Au anzaltahu fi kitabik. Atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu. Au allamtahu ahadan min khalqik. Atau yang engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukmu. Awis ta'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak. Nah ini. Atau nama-nama yang engkau simpan di dalam ilmu ghaibmu. Berarti apa? Ada nama-nama yang tidak Allah Ta'ala ajarkan kepada kita. Berarti nama Allah tidak terbatas pada 90. Mungkin yang 99 itu yang diajarkan kepada kita. Yang disebut Asmaul Husna. Jadi tidak terbatas 99. Tapi yang 99 itu mungkin yang kita diajarkan kepada kita. Sedangkan yang 20 itu sifat. Karena sebagian mereka itu mengimani hanya sifat 20. Sebagian ada yang mengimani hanya 7 sifat. Tapi sekali lagi Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani semua sifat-sifat Allah yang ada dalam Quran dan yang ada dalam hadis. Gitu. Jadi nggak milih-milih. Kenapa milih-milih? Sesuai dengan akal. Ini nggak sesuai. Kan gitu kan tadi sudah dijelaskan. Ya silahkan. Cukup? Mau nanya? Misalnya haram lah kayak judi gitu ya Pak. Judi. Tapi kita masih ngelakuin. Masuknya munafik apa enggak Pak? Karena kita udah tahu itu
Ya dosa. Tapi nggak munafik itu, nggak masuk orang munafik dulu ya. Munafik. Munafik itu artinya apa sih? Munafik itu orang yang menampakkan sesuatu yang baik dan menutupi yang buruk. Nah, kalau itu enggak termasuk di situ, tapi bisa saja termasuk seperti orang Yahudi, mengetahui kebenaran tapi tidak mau mengamalkan. Maka termasuk orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Nah, gitu. Ya, ada lagi? Cukup? Ya. Baik, kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله